Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Yang saya hormati pengurus teras dakwah, para jamaah sekalian, angkatan muda dan juga mahasiswa Islam di Yogyakarta yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan atas ridhonya. Kita sekalian telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi dalam rangka melaksanakan kajian agama pada saat ini. Tentunya dengan satu harapan, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam situasi dan kondisi kehidupan saat ini kemaksiatan, kezaliman merajalela di mana-mana. Banyak anak-anak muda yang suka dengan dugem perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini masih ada anak-anak muda mahasiswa yang terpanggil jiwanya kepada agama untuk menegakkan esensi kehidupan Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Maka ini kita syukuri bersama-sama dan mudah-mudahan Allah memberikan sikap istiqomah kita dalam rangka menegakkan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saya diberikan kewajiban untuk menyampaikan materi ini dengan tema kewajiban untuk menegakkan prinsip agama secara kafah serta kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan masyarakat dan bangsa saat ini. Saya akan mulai. Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita bersama-sama, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Berfirman Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara utuh. Jangan sekali-kali kamu sekalian mengikuti langkah-langkah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Para ahli mufassir mengatakan setidaknya ada 3 prinsip dalam
ajaran ayat ini, yang pertama, Allah memanggil kepada orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah. Untuk apa? Agar orang-orang yang sudah berani mengatakan beriman kepada Allah, maka dia berkewajiban untuk apa? Untuk melaksanakan prinsip agama secara utuh. Bagaimana seorang manusia yang sudah mengatakan wa ana minal muslimin harus mampu menegakkan esensi Islam ini dengan utuh, dengan menyeluruh, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Prinsip yang kedua adalah bagaimana seorang manusia ketika mereka itu melakukan langkah-langkah perbuatan setan, maka kemudian mereka itu termasuk golongan orang yang sudah mengikuti sikap kehidupan setan jahanam. Prinsip yang ketiga adalah ketika seorang manusia tidak lagi menegakkan agama secara utuh, maka kerusakan, kehancuran kehidupan manusia itu yang akan didapatkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Warga, hakikat ajaran agama secara utuh adalah bagaimana seorang manusia menegakkan Islam itu dalam 3 terminologi. Yang pertama adalah bagaimana seorang manusia itu memahami esensi Islam dengan membaca, memahami, dan melaksanakan terhadap manusia dalam rangka mewujudkan sikap hidup yang salah, ritual agamanya. Artinya, prinsip dasar seorang manusia yang sudah berani mengatakan wa ana minal muslimin, maka syarat yang pertama adalah bagaimana manusia muslim itu mampu menegakkan esensi kehidupan dirinya dan agamanya itu dengan utuh, dengan menunjukkan salah ritual agamanya. Puasa Ramadan kemarin merupakan tarbiyah. Salah satunya adalah Allah memberikan tarbiyah kepada manusia agar manusia itu menjadi salah ritual agamanya. Kenapa? Dalam puasa Ramadan kita diberikan tarbiyah oleh Allah. Yang pertama, melaksanakan ibadah khasah, yakni puasa yang wajib. Dan yang kedua, manusia diajarkan oleh Allah untuk menegakkan esensi prinsip ibadah yang bersifat amah sunnah. Dan yang ketiga, orang itu diwajibkan menegakkan ibadah yang bersifat ihsan, yakni melakukan berbagai macam kebaikan. Maka manakala manusia itu bisa menegakkan ibadah Ramadan puasa dengan bagus, kemudian mereka itu bisa melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah, tadarus Al-Quran, melakukan berbagai macam ibadah yang baik, maka kemudian sholatul lail segala. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan ihsan, yaitu berbagai macam kebaikan dalam rangka untuk menegakkan esensi Islam, memberikan sedekah, amal jariyah, memberikan kepada orang berbuka puasa. Maka kalau itu merupakan prinsip dasar yang bisa kita tunaikan sebulan penuh, maka hakikatnya adalah Allah memberikan tarbiyah agar kula panjenengan sami ini menjadi orang yang gentur ngibadahi pun. Kemudian Allah berharap orang yang semacam itu menjadi manusia yang salah ritual agamanya. Inilah prinsip dasar ketika seorang manusia itu dikatakan beragama secara kafah. Prinsip yang kedua adalah seorang manusia
yang mempunyai prinsip agama kafah harus mempunyai prinsip dasar, nilai-nilai kehidupan yang bersosial dalam kehidupan masyarakat. Salah sosial agamanya, itu prinsip dasar manusia yang dikatakan beragama kafah. Jamaah yang saya hormati, puasa Ramadan sudah memberikan tarbiyah kepada kita bersama-sama. Apa? Orang yang berpuasa Ramadan diwajibkan untuk tidak makan dan tidak minum sebulan lamanya. Pasti kata Nabi, orang yang melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, pasti dia itu akan merasakan lapar dan dahaga. Ketika manusia sebulan penuh melaksanakan puasa Ramadan dengan tidak makan dan tidak minum, tentunya harapan Allah ketika dia itu merasa bahwa lapar itu tidak enak, lapar itu susah, lapar itu berat, sebagaimana yang dirasakan sebagian besar rakyat dan bangsa ini yang miskin dan papa. Di Gunung Kidul banyak orang yang tidak setiap hari makan, sehari makan, sehari tidak. Di Kulon Progo demikian rupa juga. Ada orang yang cukup bisa makan sehari, seharinya tidak makan, besok mencari lagi. Apa harapan Allah? Ketika kita bersama-sama merasakan lapar dan dahaga sebulan penuh, harapan Allah adalah kita sekalian terbina, terdidik orang yang bisa punya nilai empati, nilai sosial, merasakan orang yang hina papa, yang miskin, yang kemudian pada ujungnya orang yang tertarbiyah itu punya nurani, menjadi orang yang senang sosial, senang bayawah, senang membantu kepada orang lain. Itulah esensi orang diberikan tarbiyah oleh Allah menjadi orang yang saleh sosial kehidupannya. Jamaah, kalau panjenengan mau mencermati kehidupan di daerah Kulon Progo, kemudian daerah Gunung Kidul, termasuk juga segitiga dakwah Nasrani di daerah Solo Tigo, Boyolali, Masya Allah, di sana banyak orang miskin yang tidak tersentuh oleh umat Islam dengan menegakkan esensi, yakni kesalian sosial agamanya. Apa akibatnya? Banyak kemudian dakwah Nasrani menyentuh kehidupan mereka itu semuanya, yang pada ujungnya banyak anak-anak yang masih kecil yang tidak bisa bekerja, kemudian diberikan modal, jual koran, semer sepatu, maka pada ujungnya orang itu murtad, berpindah agama. Kenapa ini terjadi? Sebab banyak orang yang mengatakan wa ana minal muslimin, ternyata mereka itu tidak punya kesalian sosial dalam kehidupannya. Zaman dulu di sepanjang Sungai Code, sekarang juga masih, tapi tidak sekuat dulu. Banyak orang-orang yang miskin agama, miskin harta, maka kemudian masuklah Romo Mangunwijoyo, yang kemudian mereka membuat rumah dakwah di sekitar sana. Maka juga ujungnya banyak orang yang murtad agamanya. Kenapa? Mereka tidak bisa makan, diberikan bantuan makan. Mereka tidak bisa bekerja, diberikan bantuan kerja. Anak-anak kecil yang nggak sekolah, nggak mampu, kalau dia pintar sekolahkan. Tapi kalau anak yang bodoh tidak pintar, diberikan modal, jual koran, alat semen sepatu, yang pada ujungnya banyak mereka itu yang berpindah kepada agama lain. Kenapa? Sebab manusia yang mengaku beriman ini tidak punya kesalahan sosial dalam kehidupannya. Saudara yang hormati, Allah tidak sekedar butuh. Hamba-hambanya yang diciptakan ini sekedar mereka itu cinta kepada Allah dengan gentur ngibadai,
salah ritual agamanya. Tidak butuh itu saja. Dan Allah tidak juga butuh saja orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kemudian dia itu salah sosial agamanya. Tetapi Allah memberikan tuntutan kepada kita bersama-sama. Apa? Yakni Allah berharap manusia yang mengatakan beriman itu menjadi seorang manusia yang saleh. Kehidupan akhlak, agama, moralnya, kemudian mereka itu berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang beribadah ritual yang bersifat sendiri itu hanya untuk kebutuhannya sendiri. Kalau orang melakukan rukuk dan sujud, maka kata Allah harus ada wujuhihim min athari sujud. Apa itu? Di muka dan wajah mereka tampak bekas-bekas sujud yang ia lakukan. Maksudnya adalah ketika orang itu melakukan rukuk dan sujud, maka Allah menghendaki lahir sikap manusia yang menunjukkan tapak-tapak bekas sujud itu harus ada dalam kehidupan manusia. Ada orang mengatakan bekas sujud itu diartikan sebagai pengikut Nabi yang cirinya, orang yang menjadi pengikut Nabi itu cirinya satu, adalah salah satunya adalah jidatnya itu hitam. Lalu kenapa? Karena Allah perintahkan wujuhihim min athari sujud. Orang pengikut Muhammad Nabi itu harus ada bekas-bekas sujudnya. Orang mengartikan mesine batu kudu ngapa. Kalau itu diartikan semacam ini berbahaya. Orang hanya mengejar benti arani menungsoki batu ngapal, maka kemudian nek sujud gasok-gasoke nang sajadah. Maka akibatnya banyak orang yang sebulan maka kemudian batuknya nyapal ireng rundeng. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksud Allah adalah bagaimana wujuhi min athar sujud. Itu bermakna di mana dan kapan saja berada. Orang yang sudah sujud rukuk di hadapan Allah, maka dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya harus mampu memberikan warna kehidupan, yakni orang lingkungannya sadar beragama, sadar berinfak, sadar beramar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, Allah menyempurnakan manusia yang salah paripurna adalah orang yang juga punya salah akhlak kehidupannya, yang kemudian atas dasar akhlak itu mereka berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Puasa Ramadan, Allah sudah memberikan tarbiyah kepada kita bersama-sama. Untuk apa? Ketika manusia diperintahkan puasa Ramadan, diwajibkan untuk mencegah diri dari segala perbuatan maksiat dan dosa, dari segala perbuatan yang zalim yang merusak kehidupan manusia. Harapan Allah adalah ketika manusia itu dilatih sebulan lamanya menegakkan esensi moralitas agamanya, maka Allah berharap sebulan lamanya kemudian menghasilkan seorang manusia yang saleh, akhlak agamanya, yang kemudian mereka itu merefleksikan, berani menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, yakni menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan mereka itu semuanya. Oleh karena itu, pemahaman agama yang kafah ini, kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, kalau kita sudah menyatakan wa ana minal muslim, maka kewajiban kita adalah tidak boleh tidak, bagaimana prinsip agama Islam ini kita terapkan dalam kehidupan kita dengan secara utuh, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Sebab kata Allah, ketika seorang manusia itu menegakkan agama secara potong-potong, maka Nabi mengatakan
para ulama mengatakan akan lahir tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa yang kita lihat saat ini. Isa jam berapa? Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh para ulama ketika masih pada zamannya Buya Hamka terhadap apakah rakyat dan bangsa yang mayoritas umat Islam ini mampu menegakkan esensi agama kafah atau tidak, maka kemudian ternyata disimpulkan negara Indonesia itu negara yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Indonesia itu negara yang mayoritasnya adalah umat Islam. Tahun sekitar 1945 sampai 80 itu umat Islam itu mayoritas sekitar 90 sekian persen. Tetapi kemudian kita hitung sekarang sudah berkurang tinggal 80 sekian. Kenapa? Sebab ternyata banyak orang-orang Islam yang mengaku berislam tapi tidak melakukan agama kafah. Akibatnya apa? Negara ini menjadi negara aneh. Masjid dibangun di mana-mana. Hampir setiap kampung ini punya masjid. Di Nitian ini ada 3 masjid. Orang naik haji semakin banyak. Waiting list. Sekarang daftar haji besok kira-kira 15 tahun yang akan datang. Maka mestinya logika pemikirannya, kalau masjid itu banyak dibangun, kalau orang-orang itu banyak naik haji, maka pemahaman realitanya mestinya, idealnya, maka umat Islam dan bangsa ini banyak orang-orang yang gentur ngibadahi, gentur sosiali, dan berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kenyataannya berbalik. Masjid oke, kemudian orang haji banyak, tetapi ternyata justru kemaksiatan merajalela di mana-mana, korupsi menjadi budaya agama, Islam kemudian dinistakan. Sebab apa? Banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi mereka itu tidak mampu menegakkan esensi agama secara kafah. Kalau sampai anak-anak muda yang di hadapan saya ini tidak istiqamah untuk berislam secara kafah, saya memastikan bisa jadi kalau anak-anak muda bangsa ini 2019 yang akan datang berjuang untuk menegakkan agama kafah, salah ritual, sosial berani, nahi mungkar, maka bisa jadi bangsa ini akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, dalam tahap pertama ini adalah saya mengingatkan bagaimana anak-anak muda Islam dan bangsa ini kalau memang berkeinginan bagaimana melaksanakan prinsip ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, maka esensi perintah Allah menegakkan agama kafah ini harus kita miliki bersama-sama, harus kita yakini bersama-sama, dan harus kita perjuangkan bersama-sama. Taruhannya apa? Nyawa kita, darah kita, kehormatan kita harus kita taruhkan untuk kepentingan agama Allah yang kita cintai ini. Itulah sesi yang pertama yang saya sampaikan sebagai fondasi dasar kewajiban moral anak-anak muda Islam mahasiswa, berkewajiban bagaimana menegakkan Islam secara kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sholat isya, kemudian juga sudah ada makan malam.
yang sudah makan malam. Saya tadi dijanjeni kopi hitam, tapi nggak jadi, belum datang-datang gitu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketiga agama Islam ini tidak dilakukan dengan prinsip secara kafah. Maka jauh hari para ulama Indonesia itu mengatakan, tadi saya mengatakan Indonesia itu aneh, masjid banyak, haji banyak, yang mestinya agamanya semakin meningkat, tetapi ternyata kemudian yang terjadi adalah kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemudian korupsi, penghinaan agama, dan lain sebagainya. Pencermatan para ulama ketika itu menyatakan sebagai akibat Islam itu tidak dilaksanakan dengan kafah, menyeluruh, dan secara konsepsional. Maka di Indonesia ini sekarang ini terjadi 3 tantangan kehidupan bangsa saat ini. Apa tantangan itu? Yang pertama, sekarang dalam kehidupan masyarakat termasuk juga orang muslim terjadi sikap penghambaan kepada kesenangan dunia, yaitu sikap materialistik. Kehidupan masyarakat itu semakin meningkat. Orang yang mengaku berislam, yang mestinya tolak ukur kehidupannya itu adalah agama dan moral, sekarang tidak lagi. Orang mengukur keberhasilan seseorang dalam kehidupan ini dilihat dari apakah orang itu punya materi atau tidak, orang itu punya jabatan dan kekuasaan atau tidak. Kalau orang itu punya jabatan kekuasaan, mereka itu kaya, maka mereka menganggap orang itu berhasil. Padahal kita sebagai seorang muslim harus meyakini tolak ukur keberhasilan kehidupan manusia itu dilandasi apakah seorang manusia muslim itu istiqomah menegakkan Islam atau tidak. Maka kondisi ini sekarang melanda kehidupan kita bersama-sama. Jamaah bisa melihat orang itu sekarang gila harta, gila kekuasaan, seakan melihat skup yang kecil. Zaman dulu saya masih muda, umur saya sekarang sudah 67, sudah tua. Kalau orang tua kita mencari menantu, maka yang dilihat adalah, kalau orang Jawa itu tahu, bobot, bebet, bibit. Islam mengatakan bahwa orang itu kalau menentukan calon menantu harus dilihat apakah agamanya, akhlaknya baik atau tidak, bukan kaya atau tidak. Itu zaman dulu, sekarang tidak lagi. Di Jogja pernah ada orang punya anak 2 cantik-cantik, seperti bintang film. Pokoknya kalau anak-anak muda masnya itu lihat mesti kepencut. 2 wanita cantik-cantik suatu saat didatangi oleh seorang pemuda pengurus takmir, calon pegawai negeri, bagus, ngalim. Ketika mendatangi gadis cantik itu, sekali 2 kali, yang ketiga cegat karo wong tuane. Mas, jenengan ajeng ngepek anak kula. Injih Pak. Tenanan. Ditanya, kowe anake sapa? Wis nyambut gawe durung? Kula sampun Pak, calon pegawai negeri Depak, pengurus takmir Masjid Sultani. Apa kata orang tua? Karena tidak ada jaminan yang meyakinkan anak itu bisa menghidupi anaknya dengan baik, maka kemudian ditolak. Ambek calon pegawai negeri, pengurus takmir kok arep ngepek anakku. Ngalim, bagus, akhlaknya apik. Ditolak. Suatu saat datang lagi seorang pemuda
Orangnya agak meyakinkan. Datang pakai mobil Mercy, pamer gusi. Mobil Mercy betul itu. Akhirnya sekali dua kali cegat karo bapak nih tenan. Nak, benar jenengan serius dengan anak saya? Iya pak. Kok wani-wani ini arep ngelamar anakku? Apa tanggungan nih? Pak, jelek-jelek saya ini lulusan kedokteran UGM Gajah Mada menika. Pusat itu nak meripatin yuk rada ijo. Duwe mantu calon dokter meripati rada ijo. Saora-orane iso nguripi anaknya, syukur susur nguripi bapak nih. Betul pak? Enggak bohong? Enggak. Serius pak. Saya lulus kedokteran sudah. Sekarang ini tinggal ambil ijazah apa? Ijazah apa? Ijazah dokter spesialis anestesi. Masya Allah. Tenar loh nak, orang ngapusi lah. Ijazah itu mboten. Pun tenan pak. Saya itu dokter spesialis anestesi. Coba bayangkan. Wes dokter anestesi itu tahu? Dokter obat bius. Me arep gawe kelenger menungso we dibayar sekali bius itu paling enggak ya 400 sampai 500 ribu. Kalau sebulan 500 kira-kira sebulan ping 20 pun pinten? 100 juta. Melihat semacam itu, masya Allah, mantep raja mak. Dah nak, saya yakin kalau begitu anak saya dua iki PNKB jadi ini. Wong ora ngerti agama. Kondisi semacam itu real dalam kehidupan masyarakat kita. Tolok ukurnya bukan akhlak moral, tetapi juga yang penting orang itu adalah punya materi dan jabatan. Ini real sekarang ini melanda kehidupan kita, termasuk juga keluarga-keluarga muslim. Tantangan yang kedua adalah sekarang ini timbul di kalangan anak-anak muda bangsa ini keyakinan bahwa penghambaan kepada hawa nafsu anak-anak muda ini merajalela di mana-mana, yaitu sikap hooliganistik semakin meningkat. Semau gue, minuman keras, kemudian pergaulan bebas. Kalau pakai pakaian ya masya Allah, nggak seperti mbak-mbak ini, anak muda sekarang. Bu, sekarang ini kan zaman opo-opo larang, ngirit. Akhirnya apa? Betul, karena ngirit. Kalau yang atas ini berukut, masya Allah, yang di sini dibelek tekan pupuk. Nek sing ngisor berukut, masya Allah, yang dhuwur itu ono sing anguk-anguk nih. Ini terjadi di mana-mana gitu. Anak-anak laki-laki kalau lihat, apalagi keras dakwah, nggak mau. Saya muslim kok, ora mau nek sedelet. Nek suwe malah gelem tutupi organe malah cetron. Sekarang ini anak muda kita bersama-sama adalah terlanda kehidupan narkoba, es, minuman keras, kumpul kebo dan lain sebagainya. Anak-anak muda yang kaya bisa beli narkoba. Anak-anak yang tidak kaya beli minuman keras, kurang duitnya campur dengan oplosan. Apa yang terjadi? Masya Allah, banyak yang mudar karena minuman oplosan itu. Belum lama di Bantul ada 9 orang. Salah satunya itu seneng nang masjid. Cuma karena lingkungannya nggak baik, kemudian diajak temannya kepeksa. Neng wis ancang-ancang. Saku jak minum nek ora iso ora penak, ya wis aku tak melu. Cepak-cepak ben ra mabuk. Membawa botol agak kecil, banyu degan ijo dibawa. Maunya kalau minum kemudian mau mabuk, minum degan ijo, ora mabuk meneh. Tapi apa yang terjadi? Karena nggak biasa minum, sekali minum rada kelenger. Akhirnya mergo lali ngombe banyu degan ijo, masya Allah, sing 8 do mati, ini yo melu medar kabeh sisan. 9 orang meninggal. Banyak di mana-mana. Karena apa? Orang tua orientasinya dunia. Setengah mati leng golek duit, ngopeni anak-anake, kemudian tertinggal sama sekali. Ini persoalan yang kedua.
Persoalan zaman yang ketiga adalah, harus jujur kita katakan, sekarang elit politik bangsa ini sudah mengalami gradasi moralitas yang luar biasa. Banyak para pejabat negara, apakah dia itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka itu sudah melakukan korupsi dan kolusi yang luar biasa. Coba bayangkan kalau eksekutifnya korupsi, kemudian yudikatifnya, penegak hukumnya juga ikut terlibat, apalagi pengawas DPR-nya juga ikut terlibat, bangsa ini akan mengalami kehancuran. Presiden Jokowi sudah mengatakan sekarang ini Indonesia itu darurat korupsi dan darurat narkoba. Artinya apa? Ada sendi-sendi kehidupan bangsa, pondasi kehidupan bangsa yang rapuh, yang itu akan mengalami keruntuhan. Kalau rezim penguasa ini istiqomah, nggak ada masalah. Tetapi presiden kita, pejabat kita itu nggak istiqomah, tapi badronah. Maksud saya adalah mereka itu tidak menegakkan hukum itu dengan baik. Maka akibatnya sekarang ini ada gradasi penegakan hukum, darurat hukum. Maksud saya adalah hukum ini sebagai Indonesia itu adalah negara red state, negara hukum. Ini kopinya sudah datang, ini sudah telat ini. Tetapi kenyataannya Indonesia sekarang ini yang mestinya hukum sebagai panglima sekarang tidak lagi. Hukum ditegakkan tebang pilih, pandang bulu. Bukan untuk keadilan, tapi untuk kepentingan kekuasaan. Kalau temannya kena kasus korupsi, dilindungi. Tetapi kalau ada orang kritis, kemudian diproses hukum. Hukum ditebang dipilih. Nek kancane diiwangi, nek musuhe ora salah golek-goleki salah. Betul nggak kira-kira itu? Betul kok meneng wae. Persoalan yang kedua adalah sekarang ini bangsa sedang dalam masa-masa kesulitan. Sebab apa? Janji-janji kampanye presiden itu hampir 65% nggak ditepati. Janji presiden mau mengadakan 10 juta tenaga kerja, tetapi ternyata tenaga kerja itu bukan untuk bangsa sendiri, tetapi justru diperuntukkan kepada warga negara Cina yang sekarang mereka itu diimport masuk Indonesia. Apa artinya? Kebijakan negara tidak berpihak kepada rakyat. Padahal muqaddimah Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan kepada rakyat. Maka pada ujungnya ketika dijanjikan 10 juta itu untuk bangsa, yang kemudian justru digadaikan pada asing, maka kemudian yang entuk-entukan itu Cina, tetapi rakyat tetap menderita karena nggak dapat pekerjaan. Presiden kok ngapusi ya? Kalau wong liya ngapusi ora entuk, nek presiden kok entuk. Persoalan yang ketiga adalah sesungguhnya negara kita itu kan negara ketuhanan, tapi kok yo isa-isa nih presiden kita yang tercinta itu berani mengatakan bahwa agama harus dipisahkan dengan negara. Pernah dengar? Betapapun mendilat ya. Tapi Pak Jokowi kok yo tega-teganya mengatakan agama harus dipisahkan dengan negara. Artinya apa? Presiden itu makar kepada negara. Kenapa?
Sebab pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 29A itu mengatakan Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Rusak bangsa ini kalau para pemimpinnya itu mencela-mencela sak penake dhewe. Pada sisi yang lain, harus jujur saya katakan, sekarang ini berbagai macam hukum banyak dilanggar. Reklamasi itu jelas pelanggaran hukum. Tetapi karena demi kekuasaan, demi kerjasama dengan asing, maka kemudian itu dipaksakan. Ternyata reklamasi tidak di Jakarta saja. Kalau kita cermati ada 37 titik reklamasi yang dibuat di Indonesia ini, yang pada ujungnya akan dimanfaatkan oleh asing yang akan menyerbu kepada Indonesia ini. Saya teringat karena umur saya itu 67. Ketika tahun 65, 66 itu saya sudah umur 13-14 tahun. 66 saya sudah SMP. Artinya apa? Situasi kehidupan zaman Nasakom dengan zaman sekarang ini hampir mirip. Panjenengan bisa melihat sekarang ini, non sewu, para ulama di persekusi. Saya punya junior saya, adik saya Alfian Tanjung, sampai sekarang belum keluar. Kemudian agama dinistakan. Kemudian hubungan antara Cina dengan Indonesia itu semakin kuat. Sama dengan yang dulu. Zaman PKI mau meletus, harus saya katakan bahwa 3 indikasi itu sama. Kerjasama Indonesia dengan Cina semakin menguat ketika itu. Yang kedua, para ulama banyak ditangkap, termasuk Pak Hamka, sampai disiksa itu. Kemudian yang ketiga, agama dinistakan. Ada di Jawa Timur ayat-ayat Quran yang disembelih istilahnya. Dulu Lekra, lembaga kebudayaan dari PKI, itu menggelar semacam gelar budaya, judulnya itu Matine Gusti Allah. Begitu berani mereka, seperti sekarang ini, yang mengkritik tentang PKI, ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 itu sampai sekarang masih berlaku. Ajaran komunis dilarang di Indonesia. Tidak boleh menyebarkan ajaran-ajaran yang berbau komunis di Indonesia ini. Tapi ternyata seorang anggota DPR yang mengatakan aku bangga anak PKI, kemudian dia menulis lagi anak PKI masuk DPR, sampai sekarang nggak disentuh. Padahal presiden janji kalau PKI ketok tak gebuk. Orang digebuk malah dirangkul. Ini berbahaya ini. Nah, oleh karena itulah maka barangkali kenapa kemudian anak-anak muda Islam ini berkewajiban untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kita ini beriktibar kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita beriktibar kepada para tokoh-tokoh agama, pejuang bangsa yang sudah meninggal. Sebab apa? Sebab mereka itu ketika melakukan perlawanan kepada Belanda adalah melakukan jihad fisabilillah. Cinta kepada agama, cinta kepada negara. Sampai Douwe Dekker, orang Belanda yang ditugasi oleh Belanda untuk mematai Indonesia, karena dia itu diberikan hidayah Allah, kemudian dia itu justru membela bangsa ini.
Dia mengatakan bahwa pergerakan kebangkitan nasional Indonesia ketika itu nggak akan tumbuh kalau tidak ada ruh Islam di dalamnya. Artinya apa? Fondasi kehidupan bangsa, perlawanan bangsa ketika itu adalah semangat daripada agama Islam. Oleh karena itu, sangat salah besar kalau kemudian dianggap bahwa Islam itu radikal, Islam itu bertentangan dengan NKRI, Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Fitnah itu. Saya ingin beritahu, ciri gerakan PKI dulu itu dua. Yang pertama adalah fitnah, yang kedua pecah belah. Itu gerakan komunis. Kalau ada orang mengatakan tidak ada PKI itu, tetapi setidaknya baune mambu. Tetapi Pak Jokowi orang mambu. Siapa? Luhut juga nggak mambu. Luhut Panjaitan, sebab tertutup duit-duit dari Cina sana. Lah oleh karena itu, atas dasar cinta kepada agama, atas dasar cinta kepada NKRI, kebangkitan anak-anak muda Islam wajib kita tunaikan. Seorang ulama mengatakan, andai kata anak-anak muda Islam, para mahasiswa pelajar Islam ini, bisa kita pegang agamanya, bisa kita pegang moralnya, bisa kita pegang ilmunya, niscaya bangsa Indonesia dan Islam itu akan mengalami kejayaan. Tetapi manakala angkatan muda Islam saat ini nggak bisa kita pegang agama, moral, ilmunya, maka bangsa ini akan mengalami kehancuran. Bagaimana nggak hancur? Aset-aset bangsa digadekan kepada asing sak penake dhewe. Hutang negara itu yang formal itu sekitar 5.000 juta. 5.000 triliun. Itu hanya hutang yang menyangkut APBN. Tetapi hutang yang terkait dengan BUMN itu di jumlah total informasi yang saya terima sampai 8.000 triliun. Dihitung-hitung, Masya Allah, saat ini setiap jiwa di Indonesia ini punya hutang kalau nggak salah 20 juta. Bayi lahir cengerki hutang 20 juta. Nek ora zaman edan nggak bakal terjadi. Lah oleh karena itu saya berharap perintah Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi kewajiban kita bersama-sama. Islam mengajarkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, kemudian mengajak yang ma'ruf serta mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Jadi kalau anak-anak muda melihat kezaliman, perbuatan maksiat dan dosa, harus bangkit meluruskan. Islam mengajarkan, Nabi mengatakan kalau kita itu berhadapan dengan berbagai macam kemaksiatan kezaliman, maka perintah Nabi, rubahlah kezaliman kemungkaran ini dengan tanganmu kalau kamu punya kekuasaan. Tapi kalau nggak punya kekuasaan, dengan lisan. Dan kata Nabi, selemah-lemah iman itu dengan doa. Jadi memang betapa indah dan kuatnya kalau orang muslim ini punya jabatan kekuasaan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu, Masya Allah, mudahnya gampang sekali. Tahun 2001 kebetulan saya diamanati oleh para ulama untuk menjadi wakil wali kota Yogyakarta. Zaman itu yang namanya totor, togel, hiburan malam merajalela di mana-mana. Saya kaget jadi pejabat. Loh,
teman wali kota juga orang muslim yang baik, saya juga orang muslim, tetapi totor tugel kemudian melanda di mana-mana. Bahkan di dekat UGM itu ada semacam perjudian mesin yang terbesar di Jawa Tengah. Saya tanya dengan wali kota yang dulu, Pak, ini kok seperti ini gimana? Wah, sulit, Pak. Kenapa? Semuanya sudah dapat. Dapat apa? Ya dapat duit. Lah saya itu nggak dapat apa-apa deh. Tapi gitulah, Pak. Lah ternyata memang pada prinsipnya eksekutif itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan hukum yang terkait dengan masalah pidana. Apa yang harus kita lakukan? FUI berkumpul bersama, kemudian kita beristihad tentang masalah politik ini. Apa yang kita lakukan? Kemudian kita membentuk, jadi pemerintah kota itu membuat tim penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Ketuanya Pak Sukri sebagai wakil wali kota, kemudian wakilnya adalah Kapolres dan tim kejaksaan dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kita bentuk tim itu dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan kelurahan. Apa yang terjadi? Sebulan sekali kita panggil tokoh agama masyarakat. Saya tanya, kecamatan di sana, lurah di sana ada masalah apa? Ada. Di sana tugel masih merajalela. Saya cukup perintah kepada Pak Polisi, silahkan ditindak, besok dilaporkan. Ternyata hanya dengan begitu, akhirnya togel totor itu kemudian hilang. Cuma Pak Sukri sempat didemo 1.300 karyawan yang kemudian togel totor bubar. Maksud saya adalah kekuasaan itu perlu kita raih, tetapi kekuasaan yang betul-betul atas dasar landasan akidah dan moral. Non sewu, sekarang ini banyak partai politik baik yang ada asas Islamnya seperti Roma Hurmuzi yang meripati mendelik itu, ngaku partai berasas Islam kok tiga-tiga ini nggak deke agama dan moral. Itu laknatullah. Kemudian yang lainnya juga mengatakan anti berbagai macam kezaliman kemaksiatan yang dilakukan dengan rezim ini. Tapi di mana-mana ada koalisi partai-partai yang berbau Islam dengan PDI misalnya. Di mana-mana ada itu. Jadi ternyata banyak orang yang menegakkan Islam ning boten istiqomah. Badronah tadi. Kalau istiqomah itu ya sudah. Kalau memang titah Allah itu melarang, titah Allah sudah berfirman, nggak boleh titah Allah itu dikalahkan dengan titah politik yang dibuat oleh manusia. Atas dasar itu, target amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam 3 bidang. Yang pertama terhadap pribadi dan keluarga. Kita masih banyak melihat orang-orang muslim yang taat tetapi ternyata kelakuan anaknya juga masih banyak maksiat. Ada anaknya yang baik tapi keluarganya senang maksiat. Ini target daripada amar ma'ruf nahi mungkar kita. Yang kedua, amar ma'ruf dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Kita melihat sekarang ini, Masya Allah, jadi yang namanya minuman keras, kemudian juga permain judi masih ada di mana-mana. Pondokan itu banyak sekali, tetapi ternyata digunakan oleh anak-anak muda kita, termasuk pelajar mahasiswa, go kumpul kebo, kumpul kucing. Padahal ketika waktu itu 2000 sampai 6 kita sudah membuat perda pondokan. Intinya apa? Setiap pondokan itu harus ada izin dari pemerintah. Yang kedua, setiap pondokan harus ada induk seman. Yang ketiga, tidak boleh pondokan itu campur. Dan yang keempat, harus ada kamar tamu. Saya setiap malam sidak
di Yogyakarta ini, termasuk juga di Sleman. Apa yang terjadi? Masya Allah, banyak asrama perempuan, tetapi ternyata ketika saya cek satu persatu kamarnya, di depan kamar itu ada sepasang sepatu laki-laki dan perempuan. Tak dodok, baru tidur. Tidur kok melek merem ya. Hampir 1 tahun saya melakukan operasi sidak pondokan itu, Masya Allah, hampir 60% pondokan di Yogyakarta ini tidak teratur, kemudian pondokan yang campur, semuanya itu. Kemudian lahir perda pondokan itu berangsur-angsur baik. Tetapi sekarang ini perda pondokan ya masih ada, tetapi tidak diberikan anggaran untuk operasional. Aturannya ono, tapi penegakan hukumnya tidak ada. Ini tugas-tugas anak muda besok protes kepada wali kota sekarang ini. Persoalan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa ini. Pak Jokowi itu sungguhnya baik, sesungguhnya loh, tapi jadi nggak baik sekarang ini. Loh, kenapa nggak baik? Sebab dalam Islam itu kan awa'du dainun ya, janji itu adalah hutang. Jadi kalau kepala negara berhutang, wajib ia tunaikan. Kalau mau jadi lagi, dilihat janjinya dilakoni orang. Nah orang ya rasa jadi presiden meneh. Bali nang Solo. Bagaimana tidak kita itu prihatin kalau kemudian aset-aset bangsa ini kemudian terjarah oleh asing? Maka kemudian yang terjadi adalah bangsa ini akan menjadi budak di hadapan orang-orang asing. Pramila saking menikah, kata akhirnya adalah Angkatan Muda Islam secara nasional harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam 3 bidang tadi: pribadi dan keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Sebab kalau bangsa ini tidak kita amar ma'ruf nahi mungkar, bangsa ini akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu sekali lagi, fatwa ulama mengatakan kalau anak muda bangsa ini bisa kita pegang agama, moral, ilmunya, maka kejayaan Islam negara ini bisa kita raih. Tapi kalau angkatan muda ini nggak bisa kita pegang agama, moralnya, ilmunya, Islam itu akan lenyap. Tunjukkanlah anak-anak muda ini yang sudah berani mengatakan wa ana minal muslimin. Tidak sekedar di lisannya, tetapi kita tunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada bangsa kita. Amar ma'ruf nahi mungkar, orang bertanya, Pak, mana mungkin kami itu nahi mungkar, nggak punya kekuasaan? Gampang. Gampangnya apa? Tahun 2019 yang akan datang, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Betapapun orang duwe kekuasaan, jangan pilih calon presiden yang membohongi rakyatnya. Jangan pilih presiden yang menggadaikan aset bangsanya. Jangan pilih presiden yang seneng utang ning sing kon nyaur rakyat dhewe. Sanggup? Takbir. Saya punya keyakinan, saya lihat anak-anak muda di depan saya ini wajahnya cukup meyakinkan sebagai seorang mujahid Islam dan bangsa ini. Satu persatu nih tak tatap. Ada yang gagah gede dhuwur, ada cilik dilinting kaya gari ning cilik. Ning akeh rupane, tandange urung ketok. Oleh karena itu, anak-anak muda bangsa ini yang cinta kepada NKRI dan agama dipanggil oleh Allah untuk melakukan jihad amar ma'ruf dan nahi mungkar, merubah kehidupan bangsa ini harus yang lebih baik. Pancasila jangan jadi jargon. Katanya umat Islam nggak Pancasilais. Banyak orang Islam yang jadi
yang jadi calon kalah ya meneng wae. Tapi kalau mereka itu kalah, ngamuk sak penake dhewe. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa agama Islam itu tidak akan berkembang baik kalau tidak ada pejuang-pejuang muda Islam, para mahasiswa Islam yang mau menggadaikan diri, bahwa tenaga pikirannya, bahkan mungkin harta benda dan nyawanya semata-mata hanya untuk Allah dan juga bangsa ini, sebagaimana mujahid-mujahid pejuang bangsa dulu. Kekuasaan itu indah dan mulia. Untuk menghancurkan Belanda harus ada gerakan politik, yakni melawan Belanda dengan diplomasi dan kekuatan bersenjata. Banyak orang-orang muslim berkorban, tapi kemudian mereka itu berkorban untuk rakyatnya. Bukan seperti saat ini. Banyak orang yang mengatakan pejabat pejuang bangsa, tetapi tidak berkorban untuk bangsa, tetapi mengorbankan rakyat dan bangsanya untuk kepentingan elit-elit politik, dan mereka itu semuanya. Oleh karena itu saya mengakhiri sebagaimana perintah Allah. Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalikum wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayah. Allah mengatakan sesungguhnya orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang yang pertama mengimani Allah dan mengimani Rasulnya. Yang kedua, mereka tidak ragu-ragu, istiqomah hatinya. Berpegang kepada petunjuk ilahiyah dengan Al-Quranul Karim dan sunnahnya. Dan yang ketiga, mereka berani dan mau berjihad dengan harta benda, pikirannya, tenaganya, bahkan jiwanya untuk di jalan Allah. Dan kata Allah, orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, istiqomah kepada Quran, dan berani berjihad dengan harta benda di jalan Allah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Oleh karena itu, orang muslim yang benar adalah orang-orang yang betul-betul mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka itu istiqomah, tidak mau menggadaikan agama ini untuk kepentingan jabatan dan kekuasaan. Dan yang ketiga, mereka itu siap berjihad dengan harta benda dan jiwanya di jalan Allah. Maka kata Allah, itulah orang-orang yang benar. Tidak mau menggadaikan agama dan moralnya. Sekarang ini agama dijual murah. Ada Islam Nusantara, ada Islam apa lagi? Padahal Allah mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Islam ini ya rahmatal lil alamin, untuk kehidupan semesta alam, tidak sekedar untuk Nusantara, Arab dan lain sebagainya. Maka kemudian jualan semacam ini sekarang laku. Para tokoh-tokoh agama menjual murah ayat, kemudian tergadaikan mengatakan Islam di Indonesia ini adalah Islam radikal. Bilang gitu duitnya nyosor terus. Bilang Islam Nusantara tambah meneh duitnya. Ada yang coba-coba kalau ada gerakan gak usah pakai takbir, itu ada juga. Atas dasar itu marilah kita bersama-sama kembali kepada ajaran agama dan Allahnya. Yang terakhir saya mintakan, anak-anak muda harus mengkristalkan diri dalam rangka melaksanakan kewajiban moral amar ma'ruf nahi mungkar, dengan berpegang teguh kepada iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu berpegang kepada Al-Quranul Karim. Kemudian mereka itu sadar, berjuang ikhlas dengan harta benda jiwa dan raganya di jalan Allah. Dan insya Allah
Allah akan berikan perlindungan kepada kita bersama-sama sebagaimana jaminan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah ayansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, barang siapa mau menolong agama Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Bahkan Allah memberikan janji akan meneguhkan kedudukan kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan sikap istiqomah untuk mengabdi kepada Allah dan NKRI yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.